Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sampai kita pada video yang terakhir, video yang kelima, yaitu penerapan matriks dengan penyelesaian SPLDV dan SPLTV, yaitu nanti dengan inverse matriks atau nanti yang kedua dengan determinan. Kita lihat yang SPLDV, penyelesaiannya dengan inverse matriks. Jika ada sistem persamaan linear AX plus BY sama dengan C, PX plus QY sama dengan R, dapat dibentuk matriksnya A kali X sama dengan B. Dengan matriks A itu koefisien variabel X dan Y, A, B, P, Q. Kemudian X-nya adalah variabel XY dan B-nya adalah solusi C dan R. Maka dengan bentuk AX sama dengan B, X-nya itu adalah mengalihkan matriks B dengan inverse A dari kiri. Kalau nanti bentuknya XA sama dengan B, maka matriks X-nya itu dengan mengalihkan matriks B dengan inverse A dari sebelah kanan. Kita lihat contoh, Adi, Bayu, dan Chandra membeli baju dan kaos di toko pakaian. Adi membeli 3 baju dan 2 kaos, harganya 280.000. Bayu membeli 1 baju dan 3 kaos dengan harga 210.000. Jika Chandra membeli 6 baju dan 5 kaos, tentukan besar uang yang harus Chandra bayar. Kita bentuk dulu persamaan matriksnya. Terlebih dahulu dimisalkan harga bajunya X, harga kaosnya Y, sehingga persamaannya 3X plus 2Y sama dengan 280.000. 1X plus 3Y sama dengan 210.000. Maka bentuk matriksnya A kali X sama dengan B. Dengan A itu koefisien X dan Y-nya 3, 2, 1, 3. X-nya variabel XY, B-nya solusinya 280.000 dan 210.000. Maka matriks X-nya itu dengan mengalihkan matriks B dengan inverse A dari sebelah kiri. Inverse-nya ini seperti determinan kali adjoin. Determinannya 3 kali 3 dikurangi 2, itu 9 kurangi 2 adalah 7. Sepertujuh. Kemudian adjoinnya ini 3 dengan 3 tukaran tempat karena sama tidak berpengaruh. 2 dan 1-nya dinegatifkan. Sehingga dengan perkalian itu 3 kali 280.000 ditambah min 2 kali 210.000. 3 kali 280.000 itu 840.000 dikurangi 210 kali 2 420.000. Kemudian yang bawah itu min 1 kali 280.000 ditambah 3 kali 210.000. 630 dikurangi 280.000. Kemudian sepertujuh dari 420.000 adalah 60.000. Sepertujuh dari 350.000 adalah 50.000. Jadi jawabannya satu baju 60.000, satu kaos 50.000, tinggal bajunya dikali 6, kaosnya dikali 5, itu adalah 610.000. Berikutnya dengan determinan atau aturan Cramer, itu adalah dengan determinan, yaitu cari determinan matriks A, kemudian matriks A1 itu mengganti kolom pertama dengan solusi C dan R ini, kemudian A2-nya dengan mengganti kolom kedua dengan C dan R, sehingga rumus determinan A1-nya CQ dikurangi BR, determinan A2-nya AR dikurangi CP. Kita lihat contohnya, persamaan X plus 3Y sama dengan 5 dan 5X plus 2Y sama dengan min 14. Ini kita buat persamaannya menjadi A kali X sama dengan B, dengan A koefisiennya 1, 3, 5, 2. Kemudian X adalah variabelnya, B-nya solusinya 5 dan min 14. Sehingga determinan A-nya tinggal dikali saja, 1 kali 2 dikurangi 3 kali 5 adalah 15, maka 2 kurangi 15 adalah min 13. Kemudian A1 dan A2-nya, A1-nya dengan mengganti 15 dengan 5 min 14, A2-nya dengan mengganti kolom kedua 32 dengan 5 min 14. A1-nya 5 kali 2 10 dikurangi 3 kali min 14 adalah 42, sehingga hasilnya 52. Kemudian yang A2-nya ini 1 kali min 14 dikurangi 25,
itu adalah min 39, sehingga X-nya itu dengan pembagian determinan A1 dibagi determinan A, 52 dibagi min 13 adalah min 4. Kemudian Y-nya dengan membagi determinan A2 dengan determinan A, min 39 dibagi min 13 adalah 3, sehingga jawabannya min 4,3. Kemudian kita lanjutkan yang SPLTV. Ini persamaannya ada 3, maka bentuk matriknya ordo 3. Kemudian X-nya ini variabelnya X, Y, Z, B-nya solusinya DNS. Sama seperti tadi, kalau bentuknya AX sama dengan B, matrik X-nya dengan mengali B dengan inverse A dari kiri. Kalau XA sama dengan B, matrik X-nya dengan mengalihkan matrik B dengan A inverse dari kanan. Kemudian yang aturan Cramer juga mirip, hanya nanti A1, A2, A3. Dengan mengganti A1 itu kolom pertama dengan DNS, A2-nya kolom kedua dengan DNS, dan A3-nya kolom ketiga dengan DNS. Langsung kita ke contoh yang inverse dulu. Soalnya seperti ini, maka bentuk matriknya ini yang pertama Z-nya nggak ada berarti 0. Kemudian yang kedua 3, 1, min 1. Kemudian yang ketiga Z-nya ini juga 0, min 2, 5, 0. Ini sebagai matrik A. Kemudian matrik X-nya X, Y, Z. Matrik B-nya hasilnya ini min 17, 2, min 31. Maka kita cari determinannya dulu. Dengan yang lebih mudah adalah aturan Sarus. Menambahkan kolom pertama dan kolom kedua di bagian belakang, kemudian dikalikan yang ke bawah ini pertama 0, kemudian ini 8, ini kemudian 0 lagi, dikurangi yang ke atas ini 0, ini adalah min 5, tapi rumusnya min jadi plus, kemudian ini 0, jadi jawabannya determinan A-nya 13. Kemudian kita cari adjoinnya yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Ini dengan menutup kolom pertama, kemudian baris pertama 1 min 1, 5, 0. Kemudian yang menutup baris kedua ini 4, 0, 5, 0 di sini. Kemudian yang menutup baris ketiga ini 4, 0, 1, min 1 di sini. Kemudian yang berikutnya dengan menutup kolom kedua dan baris pertama 3, min 1, min 2, 0 di sini. Kemudian kolom kedua dan baris kedua ditutup, tinggal yang pojok-pojok 1, 0, min 2, 0 di sini. Kemudian yang baris ketiga ditutup, ini 1, 0, 3, min 1 di sini. Kemudian yang terakhir dengan menutup kolom ketiga dan baris pertama 3, 1, min 25 di sini. Kolom ketiga dan baris kedua 1, 4, min 25 di sini. Kemudian kolom ketiga baris ketiga ditutup 1, 4, 3, 1. Dan jangan lupa yang tengah atas, kemudian tengah kiri dan kanan, serta tengah bawah ini diberi tanda negatif. Silahkan dihitung sendiri determinannya dan nanti akan ketemu adjoinnya 5, 0, min 4, 2, 0, 1, 17, min 13, min 11. Sudah ketemu determinan dan adjoin, tinggal dikalikan dengan matrik hasil atau yang matrik B. 1 per determinan kali adjoin ini untuk inverse-nya dikalikan dengan B dari sebelah kiri. Sehingga nanti ketemunya X, Y, Z-nya adalah X-nya 3, Y-nya min 5, Z-nya 2. Hasil dari X itu adalah baris pertama kali kolom pertama, kemudian Y-nya baris kedua kali kolom ini, kemudian baris ketiga kali kolom ini, ketemunya yang Z. Ini adalah SPLTV diselesaikan dengan inverse matrix. Kemudian ini tadi jawabannya dari depan 3, min 5, dan 2. Yang cara Cramer atau determinan. Ini contoh soalnya, kita buat bentuk persamaan matriknya. Ini min 1, min 2, 3 di sini. 2, min 5, 0 di sini. Kemudian min 4, ini Y-nya nggak ada, 0. Z-nya ini min 6 di sini. Kemudian X-nya X, Y, Z.
Kemudian matrik B-nya, matrik hasilnya 3 min 18 10. Kita cari determinan A dengan aturan Sarus, menambahkan kolom pertama dan kolom kedua di bagian akhir sini, dikalikan diagonal yang ke bawah ini 30, 0 dan ini juga 0. Kemudian yang ke atas ini rumusnya min 60, ini 0. Ini kemudian yang terakhir ini 24, ini rumusnya min. Ketemunya min 114, itu yang determinan A. Kemudian yang A1 kita ganti kolom pertama dengan matrik B. Ini kolom pertama, tadi min 1, 2, min 4 digantikan dengan 3, min 18, 10. Dengan aturan Sarus, ketemunya 456. Kemudian yang determinan A2, ini menggantikan yang min 2, min 50 dengan 3, min 18, 10 di sini. Ketemunya determinannya min 228. Kemudian yang A3, dengan menggantikan kolom ketiga dengan 3 min 18 10, ketemunya min 114. Maka X-nya tinggal dibagi saja, determinan A1 dibagi determinan A, 456 dibagi min 114 ketemunya min 4. Kemudian yang Y determinan A2 diganti determinan A, min 228 dibagi min 114 ketemunya 2. Kemudian yang Z determinan A3 dibagi determinan A, min 114 dibagi min 114 ketemunya 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya min 4, 2, 1. Demikian, tinggal latihan soal. Ini yang SPLDV. Nomor 1, tentukan nilai X dan Y dari sistem persamaan berikut menggunakan inverse matrix. Yang kedua, dengan aturan Cramer. Kemudian yang ketiga, suatu soal cerita. Silakan diselesaikan dengan membentuk persamaan matriknya. Boleh dengan inverse, boleh dengan aturan Cramer. Kemudian yang SPLTV, dengan menggunakan inverse matrix dan dengan menggunakan aturan Cramer. Demikian saja untuk bagian terakhir penerapan matrix. Terima kasih atas perhatiannya, sukses selalu, tetap semangat. Sampai jumpa pada materi berikutnya, yaitu tentang vektor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.